Tidak keliru kalau mantan Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan bahwa listrik adalah induk dari kehidupan dan induk dari industri. Tidak ada negara di dunia yang mampu membangun peradabannya tanpa ditopang oleh listrik yang memadai. Inilah yang menjadi persoalan kita sebagai bangsa saat ini. Mulai dari Bengkulu sampai Aceh, saat ini setiap hari 3-4 jam masyarakat di sana harus mengalami pemadaman bergilir. Perusahaan listrik negara sebetulnya sudah menjanjikan untuk mengupayakan tidak ada lagi pemadaman listrik. Tetapi masalahnya adalah untuk wilayah Sumatera saja kita menghadapi shortage sampai 40 megawatt. Memang secara keseluruhan elektrifikasi di Indonesia baru mencapai sekitar 80%. Tantangan besar memang harus kita lakukan bagaimana upaya mendorong peningkatan jumlah ketersediaan listrik di Indonesia. Apa yang menjadi penyebab proyek 10.000 megawatt misalnya tidak bisa berjalan? Itulah yang coba kita bahas bersama saya, Suryo Petomo, inilah Economic Challenges. Ada 4 orang narasumber yang hadir pada malam hari ini. Yang pertama adalah Bapak Setia Wirayuda, anggota Komisi 7 DPR. Kemudian ada Pak Marwan Batubara, pengamat energi. Dan ada Pak Setio Budi Sumartono, Direktur Marketing Development General Electric Indonesia. Dan nanti akan bergabung bersama kita orang yang menggagas pembangunan 10.000 megawatt, Bapak Muhammad Yusuf Kala. Sebelum kita mulai diskusi, mari kita lihat tayangan berikut ini. Pasokan listrik yang menjadi prasyarat pembangunan di Indonesia sering memunculkan berbagai masalah. Mulai dari beban subsidi, masih tergantungnya pembangkit listrik terhadap energi fosil, hingga masalah distribusi listrik yang belum merata. Pembangkitan listrik juga menimbulkan peluang bagi energi baru, karena saat ini 88% pembangkit listrik masih memakai BBM dan batubara sebagai bahan bakar, dan baru 12% memakai energi terbarukan. Sementara itu, kondisi geografis Indonesia yang berpulau-pulau menyebabkan pemenuhan kebutuhan listrik yang merata menjadi tantangan tersendiri. Mengaliri listrik di wilayah terpencil menimbulkan kesulitan tersendiri karena harus membakar BBM saat investasi infrastruktur listrik dinilai terlampau mahal. Besarnya potensi energi terbarukan di Indonesia sebenarnya peluang emas untuk melepaskan ketergantungan terhadap BBM. Besarnya dana membangun pembangkit dengan energi baru terbarukan membuat pemerintah harus meminta swasta untuk membangunnya bersama-sama. Lalu, bagaimana mewujudkan akses listrik yang merata tanpa membebani keuangan negara? Bagaimanapun, akses terhadap listrik adalah hak setiap warga negara. Pak Yusuf Kala, di awal tadi saya mengutip pernyataan Bapak bahwa listrik adalah induk industri dan induknya kehidupan. Kenyataannya kita belum mampu mencukupi kebutuhan listrik nasional. Apa sebetulnya yang terjadi, Pak? Ya, sebenarnya seperti itu. Apa sih, coba kehidupan apa sekarang yang tidak perlu listrik? Yang tidak. Di kampung saya hampir semua orang sudah punya handphone. Punya handphone saja mesti tiap malam dicolok sama listrik. Belum lagi TV, belum lagi tentu listrik, apalagi industri. Jadi semua tahu bahwa itu adalah sangat dasar sekali. Hampir sama dengan jalan. Nah, kita tahu juga, memang ini dulu agak perdebatan sedikit hangat. Teman-teman di pemerintah, di PLN dan di SDM selalu mengatakan pertumbuhan itu hanya 7-8% setahun. Rendah 15%. Karena itulah tahun 96 kita mau menggagas bahwa 2007 kita harus bangun 10.000 cepat. Jadi namanya proses cepat itu kan, karena kalau tidak ini gelap nih Indonesia ini. Dan tiap 3 tahun harus dibangun 30% lagi, 45%. Jadi 10.000 atau mungkin 15.000 kemudian tiap 3 tahun. Karena pada waktu itu kemampuan listrik kita kan 25.000 megawatt. Dalam
25.000 itu kurang lebih 8.000-nya diesel. Jadi ini untuk efisien ini harus dimatikan semua diesel ini, terkecuali daerah sangat terpencil. Tapi katakanlah mungkin harus sisain 1.000 megawatt. Yang lainnya harus diganti semua dengan non-diesel. Nah, ini membangun itu mudah sebenarnya. Kita punya batu bara, punya gas, punya air. Panas bumi. Panas bumi. Tidak ada yang susah sebenarnya dibangun kalau kita serius dan mempunyai pikiran yang jangka panjang. Tapi kenyataannya tidak bisa jalan, baru 60% dari 10.000 apa Pak? Itu hanya masalah-masalah kecil. Sekarang Sumatera padam. Itu hanya karena antara lain pembangkit di Sumatera Barat itu sudah 95% sudah 6 bulan tidak jalan. Hanya masalah sebidang lahan yang tidak dibebasin karena raya macam apa. Di Kupang juga begitu, di mana-mana begitu, hanya soal pembebasan lahan sedikit atau masalah-masalah sebenarnya tidak prinsipil. Kalau dihitung ya, akibat tidak selesainya itu, maka mungkin saja pemerintah harus mensubsidi tambahan kurang lebih 1 triliun. Padahal yang dibutuhkan itu paling tinggi ongkos tambahannya barangkali pesantren 10M, 20M. Jadi kan hanya serba ketakutan mengambil keputusan. Ini si pokoknya dan kecepatannya. Pengalaman saya 10.000 kan rencana kita 3 tahun. Mampu kita 3 tahun, asal diikuti. Semua yang saya selalu periksa itu selesai semua waktu 3 tahun sebenarnya. Pak Satya, kalau kemudian kondisinya seperti itu, sejauh mana sebetulnya DPR Komisi 7 melakukan pengawasan supaya kemudian pembangunan itu tidak terhambat seperti disampaikan Pak Yusuf Kalla? Sebetulnya udah nggak kurang-kurang, Pak. Ya. Jadi kita bahkan melakukan audit investigatif, Pak, melalui BPK supaya kita tahu persis pembengkakan daripada subsidi listrik itu. Dan tadi Bapak sampaikan bahwa keterlambatan 10.000 megawatt tahap 1 itu membuat negara itu harus tekor 24 triliun karena energi mix-nya tidak tercapai. Sehingga itu 24 triliun, Pak. Belum lagi yang sewa-sewa setahun. Belum lagi sewa genset ya di beberapa tempat. Itu juga menimbulkan cost yang lebih tinggi sekali. Nah, ini sebetulnya di DPR kita kan legislator bukan eksekutor ya. Jadi kalau eksekutifnya tidak jalan, eksekutifnya tidak betul-betul dia patuh gitu untuk menjalankan proyeknya susah karena justifikasinya ya itu tadi overlapping lahan itu menjadi masalah yang krusial. Itu hanya masalah ganti untung aja. Ganti untung yang tidak atau ketegasan. Kadang-kadang demo yang tidak punya dasar. Tegas saja. Mas Budi, yang menarik tadi disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla adalah sebetulnya kita harus beralih dari pembangkit listrik berbasis fosil kepada pilihan yang lain karena kita banyak. Apakah memang memungkinkan sebetulnya bagi kita untuk melakukan? Iya, saya sangat setuju dengan statement Pak Yusuf Kalla barusan bahwa memang yang menimbulkan biaya sangat tinggi dalam pembangkitan adalah pembangkitan yang berbahan bakar diesel, Pak. Dan itu masih banyak sekali. Nah, sekarang pertanyaannya apakah sudah ditambah Pak untuk menutupi? Jadi, kebijakannya dikurangi, kenyataannya ditambah. Akibat tidak selesai ini, maka sewa. Jadi untuk catatan saja, pada waktu tahun 2008 itu subsidi itu naik 40M. Nambahnya Pak? Hanya 40M saja. 40T, sorry maaf. Sekarang 100T. Berarti Ya, 60 katakan triliun. 100, pasti 100. Dengan harga minyak begini naik dan iyalah. Jadi apa Pak Setiabudi? Dan ini yang menjadi perhatian kami sebagai penyedia teknologi dalam hal ini, yang merupakan tantangan besar adalah bagaimana memperkenalkan teknologi tepat guna, tidak usah terlalu rocket science, tapi teknologi tepat guna, yang handal, murah, dan bisa menggantikan pembangkit listrik berbasis diesel. Dan apakah ini mungkin? Pertanyaan gitu. Jawabannya adalah mungkin. Pembangkit listrik berskala kecil 1-5 megawatt yang berbasis biomasa misalnya adalah sesuatu alternatif yang layak kita pikirkan karena biomasanya sendiri bisa dihasilkan oleh daerah itu sendiri. Dan tersedia banyak, sekarang ini tidak terkelola dengan baik malah. Dan tidak terkelola dengan baik, dan yang terpenting adalah biomasa ini dapat diproduksi oleh daerah setempat dengan cara menanam dan lain-lain. Sehingga kemandirian
daerah tersebut akan menjadi kuat tanpa tergantung dengan kalau misalnya tadi Pak Yusuf Kala sebutkan berbasis diesel, tentunya solarnya harus dikirim, Pak. Bayangkan kalau Bapak mengirim 20.000 ton ke Wamena, berapa biayanya? berapa biayanya? Baik, Pak Marwan, nanti saya ingin tanyakan mengapa kemudian begitu lambatnya ya kan inisiatif untuk kita lakukan terobosan, walaupun Pak Yusuf Kala sudah berupaya melakukannya, tetapi begitu lambannya sebetulnya perbaikan yang kita lakukan. Namun kita harus jasad, jangan kemana-mana, tetaplah di Economic Challenge. Pak Marwan, apa catatan Pak Marwan terhadap kondisi kelistrikan kita saat ini? Secara umum saya kira kita bicara soal bagaimana memanfaatkan uang yang terbatas. Dalam hal bagaimana PLN itu harus survive di satu sisi, tapi juga bisa membangun untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat. Tadi Pak JK menyatakan 15%. Kalau menurut data resmi pemerintah dan PLN itu sekitar 8%. Tapi setiap tahun hanya 60%-nya bisa terpenuhi. Artinya kebutuhan itu akan menumpuk bertambah. Nah, di sini saya kira bagaimana uang yang terbatas itu bisa dioptimalkan di samping untuk survival PLN juga membangun. Nah, masalahnya di sini adalah subsidi itu terlalu besar, saya lihat. Dengan subsidi besar, dana yang terbatas menjadi kurang untuk membangun. Nah, saya melihat di sini justru terlalu banyak pertimbangan politik, terutama antara pemerintah dengan DPR. Dengan begitu, ya sama seperti BBM. Kita punya uang terbatas, tidak bisa mengembangkan EBT misalnya, tidak bisa mengembangkan infrastruktur. Nah, sama juga dengan PLN. Padahal kalau bicara subsidi di PLN, saya melihat itu lebih bisa dikontrol, bisa lebih tepat sasaran dibanding BBM. Karena ada sistem tarif yang bertingkat. Nah, kenapa ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah dan misalnya DPR? Nah, itulah yang saya sebutkan tadi, bicara soal politik. Saya ingin tanya kepada Satya, Pak Satya, apakah DPR sebetulnya tidak mendukung dan terlalu menghambat bagi inisiatif yang sebetulnya lebih menguntungkan kita sebagai bangsa? Dibilang menghambat tidak sama sekali sebetulnya. Jadi saya pengen ulas ya, bahwa subsidi itu komponen terbesarnya adalah PPP daripada listrik. Ya, PPP listrik itu adalah isinya adalah bauran energi. Jadi kalau kita melihat struktur harga itu atau besaran daripada PPP, 71% sendiri energy mix. Ya, sisanya itu ada sewa, ya, yang menjadikan komponen daripada PPP itu besar. Nah, kalau kita melihat dari energy mix, gagasan 10.000 MW tahap 1 itu kan menekan PPP. Menekan PPP, menekan subsidi, kan gitu aja logikanya. Nah, sekarang bagaimana PLN ya atau pemerintah dalam hal ini mempercepat proses daripada 10.000 MW tahap 1 ini. Karena kita juga tidak pengen uang kita itu habis di dalam subsidi. Sekarang dengan 105 US dollar harga minyak itu sekitar 97 triliun subsidinya yang itu terus PLN, ya, itu plus dengan margin PLN kita kasih 7%. Karena kan itu menyangkut masalah kemampuan dia nanti berhutang ya, debt covenant service ratio dia harus terpenuhi 1,5, itu harus disediakan paling tidak 7% margin, mau tidak mau. Nah, sekarang tugas DPR itu betul-betul meminta kepada mereka untuk bagaimana proyek itu bisa on time ini. Nah, ini yang menurut saya Pak, ini memang sebetulnya kalau ada direksi PLN akan lebih enak. Karena kita pengen melihat gitu, memang 10.000 MW tahap 1 itu dulunya sejarahnya tidak masuk di dalam RUPTL. Karena ini satu gagasan fast track ya untuk mengganti sedemikian rupa sehingga energi mix tadi bisa lebih efisien kan begitu. Nah, apakah betul Pak memang tidak dimasukkan ke dalam kerangka besar dalam pembangunan kelistrikan? Iya, kadang-kadang kan kita bisa rubah. Ya. Jadi saya tidak ada urusan tentang adanya jangka panjang. Pokoknya tak butuh. Ya. Dan kita butuh kita bangun. Dan kita bangun harus 10.000 per 3 tahun. Ya. Itu intinya. Karena pertama yang dibangun itu ialah kebutuhan masyarakat. Kenapa 15%? Penduduk kita tambah 1,5%. Penyusutan mesin itu kira-kira katakanlah bisa kerja 30 tahun. Itu 3% sendiri. 3% ya penduduknya. Kemudian pertumbuhan ekonomi 6%. Let's say 1,5 kali dari itu. Hanya 15% harus itu. Buktinya selesai ini habis juga. Kadang masyarakat sekarang kan apa saja pakai listrik. Jadi
Ya, pokoknya yang penting kita sudah putusin apakah masuk rencana apa tidak. Pokoknya 10.000 per 3 tahun. Nah, khususnya yang kedua, mestinya mulai tahun 2010 itu harus air, harus panas bumi, dan seterusnya. Renewable semuanya. Hitungannya Sepertiganya. Pak, seperti apa Pak? Sepertiga. Hanya boleh sepertiga PLTU, sepertiga geotermal, sepertiga air. Supaya listrik selalu harus begitu, supaya aman satu sama lain. Jadi harus saling menunjang, harus begitu. Nah, semuanya sangat semua mungkin selama pemerintah fleksibel dan PLN fleksibel untuk merencanakan. Waktu itu saya bilang selama harganya di bawah 10 sen dikerjain semua. Selama harganya. Toh selama itu dibuat PLN tidak pernah akan rugi. Karena harga jual PLN katakanlah berapa? 10, 11, 12. Nah, kalau belinya itu katakan 9, semua bisa hidup. Semua bisa jalan. Nah, kemudian yang 40 sen kita tutup semua. Jadi cadangan aja, apa boleh buat. Jadi semua diesel tutup semua. Ganti ini. Langsung untung itu PLN. Segampang itu sebenarnya. Hanya ketegasannya dan pemerintah harus memberikan flexibility kepada PLN. Kedua, jangan main sewa diesel. Pemerintah PLN ternyata lebih mempercepat sewa diesel daripada mempercepat menyelesaikan 10 mega. Padahal masanya lahan, masanya transmisi. Ini kan konyol ini, negeri ini kasih begitu. Saya bilang tadi sama Anda, kita bertahun-tahun marah soal Senturi 6T. Ini dengan mudahnya PLN mendapat subsidinya 100T dalam waktu setahun. Setahun ya Pak ya. Baik. Nanti kita akan coba lanjutkan Mas Setiabudi dari sisi kajian teknologi, dari pilihan bauran energi yang sampaikan Pak Yusuf Kalla, memang seperti apa nilai keekonomisannya, tapi kita harus jaga saat, jangan kemana-mana, tetaplah di Ekonomi Cerdas.